pencurahan Roh Kudus, saya akan membacakan satu ayat yang hampir-hampir banyak orang tidak memperhatikan ayat ini. Dan saya tahu ketika saya membacanya dan saudara membacanya, saudara akan berpikir, kok ada ya ayat ini ya? Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, di takhta-Mu yang Maha Kudus. Hanya apabila Tuhan mengambil alih pikiran, perasaan, dan hati kami akan ditolong oleh karena firman-Mu yang berkuasa. Amin. Kami dengan rendah hati mengakui ya Tuhan, di dalam perjalanan kami mengiringi Engkau, kami sering jatuh kepada tawar hati yang membuat kami banyak bertanya-tanya dengan hidup, iman, pengharapan, dan kasih kami. Apabila kami dihimpunkan di tempat ini, kami merindukan agar Roh-Mu yang kudus leluasa menawan hati kami dan pikiran kami, dan boleh ditaklukkan di bawah kaki salib Tuhan Yesus Kristus, agar Tuhan yang nyata di dalam ibadah ini, di dalam kami mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami yang lemah, karena kami tahu kami mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kuat, dan mampu menolong kami, melepaskan kami dari kesalahan-kesalahan konsep yang kami miliki sehubungan dengan relasi kami dengan Tuhan maupun dengan sesama. Berfirmanlah, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa di surga dan di bumi, nama yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepada nama itulah kami pertaruhkan ibadah ini dari sekarang sampai pada akhir. Amin. Saya akan datang cepat supaya minum kopi di sebelah. Karena saya pikir itu kopi menarik judulnya kan. Jadi sekali duduk 30 menit sebelum ibadah, ternyata ketika tidak ada peringatan ulang, saya tanya sama lawyer, jam gereja kasih karunia jam berapa? Dia nggak jawab. Nanti jawab saya sudah ditamrin jam 10. Dia bilang saya on the way. Wah, akhirnya saya dari Bogor. Kemudian waktu keliling-keliling di Menteng itu banyak tempat yang dibangun. Saya harap 7 menit sebelum jam 10 saya sudah di sini. Tahu-tahu lewat 3 menit kalau nggak salah tadi. Waktu parkir, kalau saya dapat tempat di belakang disuruh keluar lagi akan lebih panjang. Tapi tukang parkir itu entah kenapa hari ini dia pinggirin itu motor, dia suruh supaya parkir di situ. Ke gereja ya? Iya. Wah, terus saya langsung berpikir, saya tahu berapa yang akan saya kasih uang parkir. Kita mesti berpikir begitu kan? Wah, kadang-kadang kita tell me loh, telat mikir loh untuk berbuat baik, sehingga rohani kita payah. Karena apa? Pikiran kita itu terjebak kepada hal-hal yang sepele. Nah saudara, Ibu Negara hari ini tidak hadir karena komandannya tenggorokannya payah dan batu-batu di dalam dia tidak hadir. Oke, saya dengan sejahtera untuk ketemu di sini dan baru tahu ada orang 47 tahun melewati pernikahan, dan ini hal luar biasa. Ya, saudara, dalam rangka hari pencurahan Roh Kudus, saya akan membacakan satu ayat yang hampir-hampir banyak orang tidak memperhatikan ayat ini. Dan saya tahu ketika saya membacanya dan saudara membacanya, saudara akan berpikir, kok ada ya ayat ini ya? Karena kita kan selalu pada fenomena ketika api Roh Kudus itu turun, orang-orang itu berbahasa lain dan orang-orang itu mengerti. Kenapa rasul-rasul itu berbahasa begitu dan orang menjadi percaya? Dan ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang yang mengalami pembaharuan dan mereka disegarkan. Saya sudah berkhotbah berapa ratus kali atau beberapa ribu kali, belum sampai 3.000 orang yang percaya itu. Kita mesti bertanya loh, kita sudah puluhan tahun bersaksi kepada orang, terus kenapa orang nggak mau percaya ya? Tidak sederhana kan? Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-40. Ayat ini berkata demikian. Hanya satu ayat saja, Kisah Para Rasul 2 ayat 40. Mari kita baca bersama-sama. Mulai. Dan
kesaksian yang sungguh-sungguh dan mengecam. Saudara, kalau dari mimbar gereja-gereja Tuhan banyak memberitakan berita tentang kasih, karunia Allah dan hal-hal yang sifatnya menyamankan orang, gereja itu mungkin akan tertidur. Tetapi kalau gereja itu dari mimbar mengecam sesuatu yang amoral, sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak senonoh, maka gereja itu akan dibangunkan. Saudara, tidak heran pemerintahan kita, katakanlah pemerintahan paling besar kan pemerintahan kan, berulang-ulang presiden itu dari zaman siapa, Gus Dur atau siapalah, Megawati, Habibie, kemudian SBY, Jokowi, mengecam untuk orang-orang jangan korupsi. Triliunan hilang dikorupsi oleh orang-orang jahat. Kenapa? Gereja harus berperan mendidik orang-orang Kristen supaya mereka mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Dan harus ditekankan kebenaran adalah di atas segala-galanya. Kalau ini diabaikan, mengakibatkan gereja itu terlena jadi sama dengan organisasi-organisasi di luar sana yang akhirnya mereka mencintai untuk hal-hal yang bohong, hal-hal yang lemah, hal-hal yang dusta, dan mengagung-agungkan keberhasilan yang dasarnya lemah. Nah saudara, kisah para rasul 2 ini, setelah murid-murid itu menerima kuasa Roh Kudus, Petrus berdiri dengan sesuatu aura yang sifatnya datangnya dari keilahian, dan dia menyampaikan, Yesus Kristus yang engkau salibkan, dan dia telah rela mati untuk demi keselamatan jiwamu. Dia sudah dijadikan Tuhan oleh Allah, oleh Bapa, sehingga kalian harus mendengar apa yang dikatakan. Dan inilah yang mengakibatkan gereja itu bangkit sampai pada abad 21. Nah, kita sudah melewati abad 20. Kebanyakan kita itu sudah melewati abad 20. Kecuali yang pekan ini, dia tidak sempat ini lewat abad 20, dia belum hadir kali. Tetapi saudara perhatikan ya, dari masa ke masa, kebanyakan orang mengalami ketidaktahuan bagaimana sih untuk suatu kesungguhan, untuk sesuatu yang sungguh-sungguh. Di ayat ini, Petrus mengecam dan dengan sungguh-sungguh menyampaikan pesan itu. Kalau mimbar, kalau orang Kristen, dia tidak mempunyai kesungguhan dalam memperhatikan orang-orang yang lemah, tidak memperhatikan kesulitan-kesulitan rohani orang-orang yang mestinya bertumbuh, maka gereja itu, orang Kristen itu akan melenceng daripada jalannya dan mengakibatkan dia itu bias di dalam mengerti iman yang seharusnya dia pertahankan, yang harus dia miliki. Saya baru-baru ini dikirim oleh seorang senior lawyer umur mungkin sudah 80. Dia kirim tentang siapa yang meninggal itu hari Jumat di Makassar, di Sulawesi Selatan kan. Kemudian direkam itu si mantan pendeta ini berkhotbah kepada jamaah. Dia katakan, seorang WA saya, Tuhan Yesus sedang sabar menunggumu untuk engkau kembali. Terus dengan bangga si Waloni ini jawab, kalau dia Tuhan, coba matikan saya pada sekarang dan saya akui dia Tuhan. Saya waktu dengar cerita kisah ini, itu kisah beberapa bulan yang lalu kali. Dan saya tahu Tuhan begitu sabar kepada orang yang bejat dan jahat. Tuhan telah begitu berbelas kasihan untuk memberi kesempatan kepada dia. Seorang Kalimantan kirim lagi tentang orang ini. Saya bilang ini, orang ini sedang dan sudah menghujat Roh Kudus, dan dia ada di dalam penghakiman kekal. Saudara, kekristenan itu tidak bisa kita menganggap sesuatu yang biasa. Orang percaya mestinya mengerti bahwa kekekalan yang ada pada kita, kekekalan yang kita sampaikan bahwa Yesus itu juru selamat dan dia adalah pendamai, adalah sesuatu yang sifatnya menerobos dan mengakibatkan orang harus mempertimbangkan kalau kita menyampaikan kabar pengampunan kepada orang-orang yang tidak mengerti pengampunan. Orang mestinya mengintrospeksi diri. Apabila ditawarkan karya salib Tuhan Yesus Kristus, mereka harus bertanya-tanya, mengapa hidup saya itu mengalami merana? Mengapa hidup saya mengalami kegundahan? Mengapa hidup saya itu mengalami kesulitan demi
kesulitan dan tidak ada jalan keluar. Padahal saya sudah bergereja, padahal saya sudah percaya, saya sudah turut menyembah kepada Tuhan. Mengapa morat-marit kehidupan rohani kita itu tidak mengalami terobosan yang semestinya? Oleh karena apa, saudara? Dikatakan Alkitab, ketika Petrus dengan sungguh-sungguh dan mengecam, inilah satu obat ilahi yang membuat orang mengalami kesembuhan. Saudara, di dalam Kejadian pada waktu Nuh itu mengalami satu kegoncangan, kepada kita dikatakan Nuh itu adalah orang yang benar. Dia adalah mempunyai status yang benar. Dan orang-orang di sekitar Nuh itu mempunyai sesuatu hal yang jahat. Bumi itu telah menjadi rusak. Nah, saudara, kemudian kita melihat bagaimana kerusakan yang terjadi sampai sekarang ini. Orang-orang berpikir secara rusak, orang-orang berkata-kata secara rusak, dan orang-orang kebanyakan menjalani kehidupan berkelakuan secara rusak. Dan inilah yang harus diobati oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menuntun orang untuk percaya kepada apa yang tertulis kepada firman Tuhan. Waktu saya tadi nunggu itu jam itu, kemudian saya pikir, kok orang itu jawab lama. Kemudian saya baru ingat, saya pernah dapat kalender dari gereja ini. Itu yang 1 lembar itu. Kalender itu suka saya tulis, oh, mobil itu ada di parkir B2, B1 atau apa, logo yang lain. Karena parkiran itu banyak. Saya tulislah di kalender itu. Baru saya ingat, saya dapat kalender. Terus saya cari, mendengar, saya baca. Oh, jam 10. Jam syukur loh. Jadi kita mesti percaya kepada yang tertulis, kan? Daripada tanya kepada lawyer yang tidak hadir, kemudian dia jawab lama. Aduh, sorry Bi, saya baru bangun. Oh, saya bilang, ini lawyer ini terlalu banyak klien. Oke, sehatkah? Saya tanya sehatkah? Dia nggak jawab. Saya harap dia sehat-sehat aja, khususnya 2 bocah itu. Nah, saudara, hidup kita itu, kita kalau mau mempedulikan orang, kita harus komplit. Kita tidak bisa separuh-paruh kita perhatikan, separuh-paruh tidak. Saudara, di tempat saya main pingpong itu ada grup 100-an orang. Kepada orang-orang tertentu saya kirim renungan, termasuk kepada berapa jemaat ini saya kirim. Terima kasih Pendeta Son. Tapi tidak pernah dijawab, tidak pernah ada pertanyaan. Bagaimana dengan kalimat itu? Terima kasih aja ya. Nah, saudara, kita di dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa ditantang. Kesungguhan kita di dalam memotivasi orang, di dalam memberikan jalan keluar atas permasalahan, kita harus diperlengkapi dengan pikiran yang sangat jernih, dengan perkataan yang sangat tulus. Kita diperlengkapi untuk suatu tingkah laku, tindakan yang barangkali orang menganggap kita aneh. Kalau saudara orang Kristen, kalau kita adalah warga gereja, kemudian orang tidak menganggap saudara aneh, wah, itu satu hal yang bahaya. Karena apa? Ciri kehidupan kita itu unik. Cara kita berpikir, cara kita berucap itu beda dengan kebanyakan orang. Dan kebanyakan orang suka menggosip, suka menceritakan hal-hal yang rusak. Dan mereka terjebak kepada hal itu, mengakibatkan mereka mandek di dalam hal-hal yang ilahi. Dan inilah kerusakan terjadi di dalam sekolah Kristen, di dalam satu komunitas orang-orang percaya, di dalam satu komunitas masyarakat. Siapa yang tampil seperti Nuh yang dikatakan dia adalah seorang yang benar? Nah, saudara, di dalam hari peringatan Roh Kudus turun dalam hidup kita, apakah kita puas di dalam ibadah kita? Kita sangat kusyuk menyembah Tuhan, kita sangat menikmati kehadiran Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika kita keluar dari pintu, dari ibadah ini, apakah berkesinambungan keharmonisan itu ada di dalam jiwa kita? Apakah manusia batinia kita seperti yang dikatakan oleh Korintus, manusia lahiriah semakin merosot, tetapi batinia kami makin diperbaharui dari hari ke hari. Nah, ini adalah kunci bagaimana orang percaya supaya kita itu memiliki suatu semangat yang sungguh-sungguh, semangat yang kuat untuk menyampaikan kepada orang-orang yang sedang mengalami kelemahan, orang-orang yang mengalami banyak pertanyaan dengan hidup sekarang dan yang akan datang. Bagaimana kita memiliki
bekal supaya banyak orang masuk ke dalam track yang semestinya. Saudara, Kisah Para Rasul 2 sesudah ayat 40-41 tadi dikatakan orang-orang percaya itu sering berkumpul, memecahkan roti, makan bersama-sama dengan gembira. Betul tidak? Di ayat itu ada ya, di bawah di ayat ini. Nah, kehidupan orang-orang percaya, komunitas orang Kristen yang baru percaya itu terjadi dengan begitu indahnya sehingga satu dengan yang lain tidak memiliki prasangka, tidak memiliki tanda tanya dia ini benar tidak. Saudara, kalau satu komunitas yang mulai terjadi, ini orang ini kayaknya ada something wrong dengan dia punya kehidupan, ada sesuatu yang salah dengan dia punya pribadi, dan mengakibatkan pertanyaan demi pertanyaan terjadi, dan akhirnya pikiran kita yang dipenuhi dengan pertanyaan. Waktu kita tidur, kita banyak sekali pertanyaan, dan herannya tidak ada tanda seru, betul tidak? Tidak ada jawaban, dan akhirnya kita datang ke oh Tuhan, begini. Dan akhirnya setiap datang dan pergi, kita tidak tahu jalan yang semestinya harusnya kita tempuh. Kemudian kita menyanyi, Allah mengerti, Allah peduli semua persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah. Aduh, saya kalau nyanyi lagu itu di rumah itu, aduh saya menikmati sekali betapa dia peduli dengan keadaan kita. Dan yang menjadi pertanyaan, kalau dia begitu peduli dengan keadaanmu, bagaimana engkau peduli dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan cucu-cucumu? Apakah mereka lebih peduli dengan HP atau dengar opa-omanya kasih nasihat? Akhirnya ini opa-oma ini terlalu bawel. Padahal dia cuma melarang-larang saya. Waduh, saya hadapi anak-anak kecil itu, saya jadi mengerti ya. Memang mereka itu tidak selalu harus dilarang, harus dimengerti. Pada ibu negara saya bilang begini, itu 2 cucu itu kita bersedia lagi untuk besuk, ya kan? Tapi heran loh, pada keluarga kita sendiri, kita sulit untuk besuk. Kita mau nyebrang kepada orang-orang yang tak tentu dia bisa dengar kita. Sehingga di dalam skup keluarga kita kecil kita, orang-orang itu sulit untuk dengar. Saya di dalam pernikahan 20 tahun ini, saya mulai sadar, saya ini sering berkhotbah kepada lingkungan skup keluarga. Mereka tahu saya itu sering menyampaikan sesuatu untuk hal-hal yang sifatnya rohani. Tetapi orang yang tidak menghargai hal-hal rohani, mereka itu mengabaikan hal-hal itu. Di dalam satu acara sancit di Shangri-La, kemudian lagi siap-siap untuk makan, kemudian datang itu yang married itu laki-laki Australia dan wanita Indonesia Chinese. Orang tuanya datang terus tepuk saya, Pak Soni, bolehkah berdoa untuk makan? Saya kaget juga. Bagaimana dia tahu saya tahu berdoa ya? Karena kita tidak ketemu kan. Entah dia mungkin dengan orang lain, Soni itu bisa berdoa. Padahal kebanyakan orang kan bisa berdoa, ya kan? Hanya yang menjadi pertanyaan, orang ngerti tidak doa orang benar besar kuasanya? Kita menyuruh orang berdoa. Nah masalahnya terlalu banyak orang belum pernah mengalami kebenaran, mengalami kehidupan lahir baru, sehingga dia tidak setia, dia tidak tetap di dalam jalur hal yang benar. Saya tahu saya juga tidak harus mengakui saya terus dalam kebenaran. Pak Chun Sing itu sedikit berhenti kalau saya terus apa Andreas dia mulai terus, dan mungkin dia berhenti juga. Kita bisa begitu kan? Tetapi saudara, waktu saya berdoa, saya kutip Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Tadi itu orang Australia bahasa Inggris kan? Saya berdoa dalam bahasa Inggris untuk ayat itu. Kemudian saya berdoa, ya Tuhan, terima kasih untuk orang tua yang telah mendidik 2 mempelai ini untuk mereka mengerti kebenaran. Kalau saya tertusan orang
masih berhutang, kamu sedang menggali petaka. Dan stop itu. Dan orang-orang gak gampang dinasihati. Mereka mau punya uang banyak, mereka mau punya kekayaan, dan tidak tahu bijaksana mengelola keuangan itu. Waktu menikah di gereja, tetapi setelah menikah berjalan, mereka lupakan pendeta. Mereka lupakan persekutuan gereja itu. Dan inilah kegagalan pendeta-pendeta orang-orang Kristen, majelis-majelis untuk memperingati jangan main-main dengan gereja. Kalau gereja diabaikan begitu, mengakibatkan kita itu menjadi kesulitan untuk hal-hal. Kita benahi satu hal, yang lain kita abaikan. Dan Petrus menyampaikan kepada orang-orang pada zamannya, saya mengecam dengan sungguh-sungguh supaya kalian itu lurus di dalam jalan hidup ini. Dan saudara, menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Kita ditarik oleh lingkungan dan kesibukan setiap hari sehingga kita sulit fokus mengenal firman Allah yang tertulis. Saudara, tidak heran saya kagum dengan satu anak itu umur 21 tahun itu, si Elia Myron. Ini orang ini sudah menyadarkan orang seperti saya, sudah ikuti sekolah teologi yang bertahun-tahun melayani, saya melayani di mana-mana. Saya sadar kenapa ini anak, dia baru 2 atau 3 tahun terakhir muncul di YouTube, kemudian sudah memberikan pencerahan begitu baik kepada banyak orang. Dia menyampaikan alat Tritunggal yang sulit saya sampaikan, dia menyampaikan dengan sederhana. Dia menasihati orang dengan begitu kesabaran. Dengan begitu teliti dia mendengar orang-orang punya pertanyaan. Kadang-kadang pertanyaan itu sangat menyebalkan, sangat hina. Tetapi anak ini dia begitu sabar. Saya jadi heran. Waduh, saya kalau ditanya begini sudah bisa naik darah kalau ditanya oleh. Dan saya baru sadar Tuhan sedang membangkitkan orang-orang muda. Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang rendah hati, yang mau dikoreksi oleh Tuhan dan mau dipimpin oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saudara, culture kita sebagai kerajaan Allah, apakah hidup kita adalah hidup yang sinkron dengan ajakan Tuhan? Apakah hidup kita adalah hidup yang mau mengatakan ya kepada Tuhan dan menolak kepada keyakinan? Saya kira kita itu berjuang di dalam setiap hari kita ditarik untuk memenuhi hasrat dan keinginan kita. Yang menjadi pertanyaan, berapa lama lagi kita terus-menerus hidup di dalam kondisi seperti ini? Dan kapan kita mau tunduk mutlak kepada panggilan Tuhan dan berkata, ya Tuhan, saya cukup dan saya tidak mau berjuang dengan keinginan kekuatan diri saya sendiri. Dan rahasia satu kebangunan rohani dalam pribadi, dalam keluarga sangat tergantung bagaimana kita mengatakan ya kepada Tuhan dan kita mengatakan no kepada ajakan dunia ini. Saudara, tawaran yang sedang ditawarkan kepada saudara, kita memilih mana? Kita harus bersikap seperti apa sehingga kita adalah bilangan orang-orang yang seperti dikatakan oleh kisah para Rasulullah. Orang-orang itu berkumpul dengan gembira. Saya kira satu kali kelak mungkin kita akan berkumpul di Bukit Cimacan, kemudian kita menyanyi berdoa, kemudian kita dengan kegembiraan kembali dari Cimacan. Dan kita punya semangat untuk memanggil manusia sesama kita. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah ke Raden Saleh. Supaya kita mendengarkan sesuatu. Dan kita menikmati satu hidup yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Saudara, kisah di dalam Alkitab pada kejadian tadi dikatakan manusia bahwa bumi itu telah begitu rusak. Dan manusia menjalankan kehidupan yang rusak di bumi. Saudara perhatikan, ribuan tahun sudah disampaikan di kalimat ini. Dan sampai pada detik ini, orang-orang di Jakarta, orang-orang yang ada di Minahasa, jalani hidup yang tetap rusak. Saya waktu dengar biografi Yahya Walodi, kelahiran Minahasa, kurang ajar. Jadi kenapa dia tidak bilang dia kelahiran di Tomohon? Tomohon Minahasa itu luas kan? Hanya sama orang Minahasa. Kadang-kadang dengan ini pelecehan ini, ya kan? Dia kalau lahir di Tendeki atau lahir di Bitung, di Manado, katakan tersebut kota itu. Minahasa itu dia sudah menyeluruh loh. Dan itu ketidakadilan di dalam dunia YouTube loh. Ini orang yang baca ini tidak ngerti geografi apa, ya kan? Sama kan dengan kita kan? Ada terlalu banyak orang tidak ngerti Alkitab, nanya-nanya seperti dia ngerti loh. Dan saudara, tantangan
pertanyaan bagi kita sekarang, apakah kita adalah bilangan orang-orang yang mau menciptakan suasana yang harmonis dalam batin kita dulu, dalam skup orang-orang di sekitar kita, dalam lingkungan gereja ini, dan kepada masyarakat yang lebih luas. Dan Tuhan tahu siapa yang berjuang di dalam trek ini. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam mengarahkan pribadi-pribadi yang demikian sehingga kita mengalami kelegaan bahwa Tuhan itu sungguh ajaib. Dan inilah yang diperlukan oleh gereja ini. Kerajaan Allah dan budaya hidup sangat ditentukan bagaimana kita merespons pada firman Tuhan. Di dalam ayat yang saya baca tadi dalam ayat 1 dikatakan Petrus mengecam gaya hidup orang-orang dengan segala kesungguhan. Saudara, bagaimana sebentar kita berinteraksi? Apakah kita sungguh-sungguh dalam menyampaikan kalimat itu kah? Atau hanya seperti angin lalu? Dan ini sedang terjadi di dalam masyarakat kita. Ini sedang terjadi dalam keluarga kita. Kalau kita tidak menarik sesuatu kebenaran dan kesungguhan di dalam menerapkan hidup sehari-hari, kita tetap ada di dalam keadaan itu, dan keadaan itu sulit untuk tersingkir jikalau kita tidak tunduk, takluk kepada Tuhan dan memohon belas kasihan-Nya. Saya di apartemen itu suka ketemu satu ibu di tangga. Setiap saya mau pergi ke kolam, saya ketemu ibu, ya. Kemudian satu kali dia bicara ke saya begini, Pak Sony, saya tidak tahu ya kenapa masalah saya itu begitu berulang-ulang tak pernah jalan keluar. Maksudnya, waktu suami saya mati, dia tinggalkan hutang. Sekarang saya bekerja untuk menutupi itu, dan akhirnya saya itu mengalami kesulitan, kegelisahan. Terus saya bilang, mungkin nanti satu kali kita bicara ya. Kemudian saya kirim kalimat-kalimat yang sudah di WA kan. Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hatinya. Setiap dia terima, dia bilang begini, Pak Sony, saya semangat. Saya kirim lagi renungan yang orang Kalimantan yang bikin renungan itu bagus. Dia tidak menyampaikan dari kitab mana, tetapi itu ayat Alkitab. Contohnya begini ya, ayat di dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpanjang kehidupan. Kemudian dia bikin renungan tidak begitu panjang. Karena kalau kita dapat renungan panjang begini, kita baru lihat begini kita hapus, betul nggak? Saya juga begitu. Karena ini orang ini dia sendiri nggak baca, terus orang suruh baca. Tapi satu renungan yang dikirim oleh orang itu saya suka baca. Khususnya yang ditulis oleh Rick Warren itu, yang saya suka kirim kepada jemaat di situ. Karena Rick Warren adalah satu pendeta di Amerika yang memulai jemaat dengan 12 orang, kemudian punya puluhan ribu orang. Rick Warren itu salah satu pertumbuhan gereja di Amerika itu oleh Rick Warren. Dan saya sudah terima renungan yang seperti itu. Dan dia punya kalimat memang panjang. Jadi kita tidak boleh benci kalimat yang panjang, tidak boleh benci juga kalimat yang pendek. Karena yang penting isinya, maknanya loh. Nah, kalau kita berulang-ulang terima yang lemah, akhirnya kita jadi lemah. Kalau kita terima sumber yang kuat, kita jadi kuat. Nah, saudara, wanita ini dia suka mijit sambil bekerja. Sewaktu-waktu kalau ada kerja bangunan, dia kerja katanya. Saya bilang begini dia sama dalam telepon, Bu Kenil, namanya Kenil. Kalau saya sebut juga kalian tidak kenalkan. Bu Kenil begini. Masalah setiap manusia memang dalam dengan begini. Karena manusia itu pernah berdosa. Dan dosa itulah yang menekan kita sehingga kita itu sulit keluar. Kemudian saya kirim itu ayat, hati yang gembira adalah obat, semangat yang pada Tuhan tolong. Terus dia jawab begini, Pak Sony, obat itu saya mau. Gawat tidak ada, saya mau obat itu. Terus saya jawab begini, obat itu artinya begini Bu, kalau hati kita itu gembira, tidak dirongrong oleh masalah, kita ditekan terus oleh masalah, kita sudah gembira. Tapi kalau kita di atas masalah dan masalah itu mesti dibawa kita, tidak boleh mendengar kita itu mengalami kelegaan. Oh begitu ya. Jadi orang ini sangat sederhana loh, namanya orang Wonogiri, sekolahnya barangkali cuma
disegarkan oleh Tuhan. Kita harus pergi, tidak harus jauh-jauh. Setidaknya orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita menyalami mereka, bagaimana kita menasihati mereka dengan kalimat-kalimat sederhana dan mengakibatkan mereka mulai sadar masih ada orang yang peduli dengan saya. Terlalu banyak orang di luar sana mengalami kehampaan, mengalami kesendirian, mengalami kesulitan pribadi oleh karena hal-hal yang belum pernah dibereskan secara benar. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah kita menjadi agen yang membantu sesama kita keluar dari kejenuhan hidup, dari tekanan hidup, dan membawa kita kepada air yang tenang, kepada rumput yang berumput hijau. Mazmur 23 sangat indah sekali. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan lagi. Takkan kekurangan apa? Takkan kekurangan damai sejahtera, takkan kekurangan sukacita, takkan kekurangan keberanian menghadapi kehidupan yang tidak menentu. Dan inilah bekal untuk kita hidupi di hari pencurahan Roh Kudus. Jikalau Roh Kudus kita izinkan membentuk hati kita, maka Dia akan semakin memimpin kita kepada kelimpahan demi kelimpahan, dan kita mengerti apa artinya kemenangan iman Kristen. Apa artinya kenapa saya beribadah, kenapa saya bersekutu, kenapa saya melayani, demi untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini, di dalam keluarga kita. Saudara, siapkah kita untuk hal ini? Apakah kita mau merespon secara benar supaya hidup kita itu mengalami kelimpahan demi kelimpahan dari sekarang sampai selama-lamanya? Amin. Mari kita berdoa.